Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini Ibu Guru mau memberikan materi tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun muatan hari ini IPS dan IPA. Marilah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan untuk memahami materi pelajaran hari ini. Tahukah anak-anak, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Sebelum penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Berbagai tantangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, ada 3 tokoh pemimpin Indonesia berangkat ke kota Dalat, Vietnam. Mereka adalah I.R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Ketiga tokoh tersebut bertemu dengan Jenderal Terauchi. Bertemu pada tanggal 11 Agustus. Mereka membicarakan tentang rencana kemerdekaan Indonesia. Terauchi menjanjikan kepada 3 tokoh kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah India Belanda. Kemudian I.R. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua Panitia Persiapan dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan seluruh pasukan Jepang agar berhenti perang mengakui kekalahan. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Lalu ada seorang pemuda bernama Sultan Syahrir mengetahui berita kekalahan Jepang tersebut. Kemudian menemui I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Ia mendesak para pemimpin bangsa itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Muhammad Hatta dan I.R. Soekarno memperoleh kepastian bahwa Jepang telah benar-benar menyerah tanpa syarat. Lalu terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia karena pihak Jepang yang berkuasa tadi telah menyerah, sedangkan pihak sekutu belum sampai ke Indonesia. Namun, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dan generasi tua belum berani mengambil sikap. Kenapa? Kok belum berani mengambil sikap? Karena khawatir akan memancing konflik dengan pihak Jepang. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta. Perundingan itu dipimpin oleh Khairus Saleh. Pada pertemuan itu, para pemuda mendesak I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju dengan usulan pemuda tersebut. Namun, kedua pemimpin tersebut menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam sidang PPKI. Kemudian, kedua pemimpin itu mengingatkan bahwa kekuatan Jepang masih ada di Indonesia. Kemerdekaan itu merupakan hal-hal penting dan harus dilaksanakan dengan cermat. Para pemuda itu sudah tidak sabar menyaksikan proklamasi. Utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menghadap I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Singkat cerita, pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda
bawa IR Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok di daerah Karawang. Nah, di sini ada tabel kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Berikut ini adalah teks proklamasi yang ditulis langsung oleh IR Soekarno dan yang sebelah ketikan Sayuti Melik. Pembacaan teks proklamasi dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kira-kira bagaimana ya suhu udara pada pukul 10? Anak-anak, kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda pada dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Nah, anak-anak, kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda, air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Alhamdulillah untuk materi hari ini. Sebelum Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi tugas untuk kalian di rumah. Tugasnya silahkan dicatat di buku tugas, dan nanti setelah selesai mengerjakan tugasnya silahkan difoto dikirim lewat WA. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.